Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Ibu PS, masih dalam mata pelajaran PKN. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Hari ini kita akan membahas makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan, di mana pada tanggal 29 April 1945 pemerintah Jepang membentuk sebuah badan yang diberi nama Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI, di mana badan ini bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat itu. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan jumlah anggota sebanyak 60 orang. BPUPKI mengadakan sidang 2 kali. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sementara sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang yang pertama, di sana dibicarakan tentang dasar negara. Maka hadirlah beberapa tokoh yang mengusulkan dasar negara pada saat itu. Tokoh yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh yang kedua ada Profesor Supomo. Beliau mengusulkan dasar negara itu yang terkandung di dalamnya ada nilai persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tokoh yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Beliau mengusulkan 5 dasar negara berisi tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, untuk menampung rumusan yang bersifat perseorangan tadi, maka dibentuklah sebuah panitia kecil, di mana panitia kecil itu dikenal dengan Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 tersebut kemudian berhasil membuat rancangan pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta ada terdapat rumusan dasar negara. Isinya bisa kita lihat di sini. Rumusan dasar negaranya, sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia.
Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menjadikan Piagam Jakarta sebagai pendahuluannya, tetapi setelah menghapus pada bagian kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mengapa dihapus? Karena kalimat tersebut menimbulkan permasalahan bagi pemeluk agama lain. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini sangat majemuk dengan berbagai agama yang diakui. Maka untuk menjaga persatuan dan kesatuan seluruh bangsa, direvisilah kalimat pada sila pertama di dalam Piagam Jakarta tersebut. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang resmi dan sah yang kita ketahui itu terdapat di dalam pembukaan UUD 1945, di mana rumusan Pancasila ini secara yuridis konstitusional tidak boleh diubah oleh siapapun karena merupakan hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia. Oke, berbicara Pancasila sebagai dasar negara, yang dimaksud di sini adalah bahwa Pancasila itu kita gunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, di mana meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ada juga Pancasila sebagai pandangan hidup. Setiap negara itu harus mempunyai dasar negara yang kuat. Karena dasar negara itu digunakan sebagai landasan dan pondasi negara. Apabila landasan pondasi negaranya itu tidak kuat, maka dikhawatirkan akan memberikan masalah terhadap negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, dasar negara biasa juga disebut juga dengan istilah ideologi negara. Ya, di sini bisa kita lihat, ideologi itu bisa kita artikan dari segi kata, secara harfiah, dan dalam arti luas. Kalau dari segi kata, dia berasal dari kata idea dan logos. Secara harfiah, ideologi diartikan sebagai ilmu tentang pemikiran, ide-ide, serta keyakinan. Sementara dalam arti luas, ideologi diartikan sebagai cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup. Baik, demikian saya rasa materi kita hari ini akan kita lanjutkan dan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum, terima kasih dan tetap semangat.